Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen Syarifah Ida Farida selaku dosen talent manajemen. Saya dan teman saya Andini Eka Putri akan mempresentasikan materi tentang perencanaan talenta. Yang pertama di sini ada latar belakang. Perencanaan talenta merupakan investasi jangka panjang yang diperlukan organisasi untuk menghadapi perubahan pasar, perkembangan teknologi, dan dinamika bisnis. Perencanaan ini harus terintegrasi dengan arah strategis perusahaan agar kebutuhan SDM dapat terpenuhi secara tepat dan berkelanjutan. Fokus utama perencanaan talenta adalah pengembangan karyawan internal untuk meningkatkan retensi, loyalitas, serta kesiapan mereka dalam menduduki posisi sesuai kompetensi. Selain itu, perencanaan suksesi menjadi bagian penting untuk mencegah kekosongan pada posisi kunci yang berpotensi menghambat operasional dan kinerja organisasi. Di slide ketiga ada rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalah dalam makalah atau PPT ini adalah: yang pertama ada apa konsep perencanaan talenta, kedua bagaimana analisis kebutuhan talenta dilakukan, yang ketiga mengapa posisi kunci penting diidentifikasi, keempat bagaimana 9 box grid memetakan talenta, dan yang kelima apa hambatan dalam perencanaan talenta. Adapun tujuannya sebagai berikut: yang pertama ada memahami fungsi dan pentingnya perencanaan talenta, yang kedua menguraikan proses analisis kebutuhan talenta, yang ketiga menjelaskan identifikasi posisi kunci, yang keempat menjelaskan pemetaan talenta dengan 9 box grid, dan yang terakhir mengetahui tantangan penerapan perencanaan talenta. Selanjutnya ada perencanaan talenta dan strategi organisasi. Perencanaan talenta merupakan investasi jangka panjang yang membantu organisasi menghadapi perubahan pasar, perkembangan teknologi, dan dinamika bisnis yang semakin kompleks. Proses ini harus terintegrasi dengan arah strategis organisasi agar kebutuhan SDM sesuai dengan sasaran perusahaan. Fokus utama perencanaan talenta adalah mengembangkan SDM internal untuk meningkatkan loyalitas, memperkuat retensi, dan meminimalkan turnover. Selain itu, perencanaan suksesi juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan pada posisi-posisi penting yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan organisasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan talenta. Analisis kebutuhan talenta merupakan tahap awal untuk memahami kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Proses ini dimulai dengan melakukan peramalan kebutuhan SDM berdasarkan strategi perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi kompetensi dan keterampilan penting yang diperlukan organisasi. Setelah itu ditentukan posisi jabatan yang menjadi prioritas untuk diamankan, dan dilakukan analisis kesenjangan talenta untuk melihat perbedaan antara kemampuan SDM yang tersedia saat ini dengan kebutuhan masa depan. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menyusun rencana pengembangan SDM melalui pelatihan rekrutmen, promosi, atau rotasi kerja. Lalu di slide ke-6 ada identifikasi posisi kunci. Identifikasi posisi kunci dilakukan untuk menentukan jabatan mana yang memiliki dampak paling besar terhadap keberhasilan organisasi. Posisi ini dianggap strategis karena jika terjadi kekosongan jabatan, maka operasional perusahaan dapat terganggu. Melalui proses identifikasi posisi kunci, organisasi dapat mempersiapkan rencana suksesi, mengurangi risiko kegagalan operasional, dan memastikan tersedianya talenta pengganti yang siap ketika dibutuhkan. Tantangan yang sering muncul dalam proses ini meliputi bias dalam penilaian, kurangnya data objektif, dan penentuan jabatan yang tidak selalu sesuai kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Andini Eka Putri. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan 9 box grid. 9 box grid adalah alat dalam manajemen SDM yang digunakan untuk memetakan karyawan berdasarkan dua aspek utama, yaitu ada aspek kinerja, performance, dan ada potensi, yaitu potensial. Hasil pemetaan dari pembagian karyawan ke dalam 9 box kotak dari kinerja rendah, tinggi, dan potensi rendah atau balik lagi ke tinggi. Tujuan menggunakan 9 box grid untuk mengetahui talenta berdasarkan kinerja dan potensi
Yang kedua ada menentukan karyawan yang siap dipromosikan. Yang ketiga ada mengidentifikasi karyawan yang butuh pelatihan, perlu pengembangan lebih lanjut, dan mendukung promosi rotasi jabatan dan retensi talenta unggul. Ninebox Grid ini membantu perusahaan untuk mengambil keputusan sumber daya manusia yang lebih objektif dan strategis. Oke, selanjutnya ada studi kasus Telkom Indonesia. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana Telkom Indonesia menerapkan perencanaan talenta untuk menghadapi era transformasi digital. Fokus utama Telkom yaitu ada menguatkan kompetensi digital SDM agar tetap kompetitif di tengah perkembangan teknologi yang cepat. Nah, di sini ada strategi perencanaan talenta untuk Telkom Indonesia juga. Yang pertama ada pengembangan talenta digital sesuai kebutuhan bisnis masa depan. Yang kedua ada penetapan posisi kunci digital seperti product manager, data scientist. Yang ketiga ada pemetakan kinerja dan potensi karyawan menggunakan Ninebox Grid. Yang keempat ada menjalankan pelatihan dan program suksesi untuk menyampaikan pengganti posisi strategis. Yang kelima ada meningkatkan retensi talenta unggul agar tidak berpindah ke perusahaan kompetitor. Nah, jadi Telkom ini tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga menyampaikan SDM yang tepat untuk mendukung strategi bisnis dengan jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada tantangan perencanaan talenta. Dalam praktiknya, perencanaan talenta tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa hambatan utama, yaitu satu, fokus hanya pada jabatan tinggi sehingga karyawan level bawah atau menengah kurang diperhatikan. Yang kedua, kurangnya data penilaian sumber daya manusia yang akurat dan terintegrasi. Yang ketiga ada resistensi karyawan terhadap sistem atau mode baru. Yang keempat ada perubahan strategis bisnis yang cepat sehingga perencanaan talenta harus terus disesuaikan. Nah, oleh karena itu perencanaan talenta harus dikelola secara fleksibel dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada tantangan perencanaan talenta. Dalam praktiknya, perencanaan talenta tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa hambatan utama, yaitu satu, fokus hanya pada jabatan tinggi sehingga karyawan level bawah atau menengah kurang diperhatikan. Yang kedua, kurangnya data penilaian sumber daya manusia yang akurat dan terintegrasi. Yang ketiga ada resistensi karyawan terhadap sistem atau mode baru. Yang keempat ada perubahan strategis bisnis yang cepat sehingga perencanaan talenta harus terus disesuaikan. Nah, oleh karena itu perencanaan talenta harus dikelola secara fleksibel dan berkelanjutan.